Ditemani dengan opini publik, bersama saya, Yaman Suryaman, mengabarkan dari SMP Negeri 1 Karangtengah. Inilah kabar selengkapnya. Siang yang cerah menyambut suasana di SMP Negeri 1 Karangtengah yang beralamat di Jalan Raya Cinta, Desa Caringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Memasuki gerbang sekolah, tampak aktivitas belajar siswa tengah berlangsung. Di lapangan olahraga, sejumlah siswa sedang mengikuti pelajaran olahraga dengan penuh semangat. Di sisi kanan lapangan, berdiri sebuah masjid kecil yang tampak bersih dan terawat. Sementara itu, di lobi sekolah, deretan piala terpampang rapi menjadi bukti nyata capaian prestasi yang telah diraih oleh para siswa dalam berbagai bidang. Tidak hanya fokus pada akademik dan prestasi, kepedulian terhadap lingkungan juga terlihat. Beberapa siswa dengan sukarela memungut sampah di halaman sekolah, mencerminkan karakter disiplin sekaligus budaya peduli lingkungan yang terus ditanamkan oleh pihak sekolah. Namun di balik gambaran positif tersebut, masih ada tantangan yang dihadapi. Sebuah bagian benteng sekolah tampak ambruk dan hingga kini belum diperbaiki. Kondisi ini menjadi prihatin, mengingat sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Hai, selamat datang di SMP Negeri 1 Karangtengah. SMP Negeri 1 Karangtengah. Hebat, juara. Baik, saat ini kami sedang berada di SMP Negeri 1 Karangtengah. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ibu Kepala Sekolah. Ibu siapa? Leti Samhati. Ini Bapak? Saya Pulau, Wakil Kesiswaan. wakil kepala Wakil Kepala Sekolah dan Bapak? siswa. Jawa Musaidi untuk lokasi kesiswaan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ini Pak, ini ada yang mau saya tanyakan terkait ajaran baru ya, terkait sekolah ini juga. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, berapa jumlah pendaftar calon murid dan berapa yang diterima, itu menggunakan sistem seperti apa, online atau offline? Silakan. Mungkin untuk pertanyaan yang harus saya disampaikan, kebetulan saya kemarin sebagai panitia atau panitia SPMB ya. Untuk pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 1 Karangtengah, alhamdulillah SMP Negeri 1 Karangtengah sudah bisa melaksanakan SPMB secara online. Untuk jalur yang ditempuh itu terdiri dari jalur domisili itu sebanyak 72 orang, kemudian untuk jalur afirmasi itu ada 32 orang, dan jalur prestasi dari total yang tersedia hanya bisa digunakan itu untuk 8 orang. Alhamdulillah, karena sifatnya di SMP Negeri 1 Karangtengah itu kuota lebih banyak daripada pendaftar. Jadi semua bisa masuk ke SMP Negeri 1 Karangtengah dengan melalui 3 jalur. Jadi jumlahnya jadi berapa sih? Untuk jumlah totalnya 110 untuk berapa orang? untuk 4 rombel. Berarti satu rombongan itu 32. Jadi kalau orang Sunda bilang Pajero ya Bu. Insya Allah. Ya. Nah, gini Pak, untuk program unggulannya di sekolah ini seperti apa aja Pak? Sehingga masyarakat, orang tua mau menyekolahkan ke sini, itu ada program unggulan seperti apa saja di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Karangtengah itu program unggulan itu berdasarkan dari pemerintah ya, bahwa 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Tapi kita tambah dengan pembiasaan yang setiap hari dilakukan oleh anak, yaitu sholat duha. Nah itu sholat duha selalu dibuat pembiasaan setiap hari. Karena apa? Ya kita mendidik anak-anak untuk belajar lebih lebih kepada
religiusnya gitu ya, supaya anak-anak tuh tidak hanya akademik yang kita berikan, tapi di bidang lain, yaitu di bidang keagamaan, sehingga mereka bisa jadi manusia yang mumpuni dalam segala hal gitu ya. Jadi keagamaannya, karakternya dapat gitu ya, kepintaran, attitude juga kita kita bimbing. Jadi diharapkan dengan pembiasaan itu anak itu sudah dimanapun mereka berada itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan gitu. Nah, terkait MBG, apa sudah ada di sini Bapak Ibu? Belum, baru didata terus ya, didata, mudah-mudahan secepatnya. Ini kan banyak rumor di luaran ya Bu ya, Pak. Katanya sekolah gratis. Menurut MK juga gubernur tidak harus mengeluarkan uang. Tapi kok masih ada katanya yang dibeli. Itu kan sekolah dan sekolah kan ada hasil ya, seperti yang dibantu. Olahraga, ikut dan lain-lain. Nah itu di sini bagaimana? Ini saya jawab. Ya kebetulan saya sebagai guru di sini juga sebagai orang yang domisili di sini juga tahu persis dengan keberadaan masyarakat di sini dan juga termasuk mengurus komite dengan warga masyarakat dengan para orang tua di sini. Dan mengenai pembiayaan di sekolah ini memang betul gratis terkait dengan seragam sekolah yang tidak bisa dibeli dengan individu yang sifatnya harus seragam. Itu kami serahkan pihak sekolah ke pihak komite sebagai koordinatornya dan dipersilakan kepada komite untuk memberikan peluang kepada orang tua, silakan bermusyawarah, sekolah tinggal menerima hasilnya saja karena ya terbentur dengan aturan itu. Tapi alhamdulillah di sini ya masyarakatnya paham bahwa kalau keseragaman itu tidak mungkin dibeli dengan secara pribadi, ya kolektif. Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada orang tua siswa. Nah, hasil kesepakatan orang tua dengan komite itu di angka berapa itu Pak? Seragam yang batik dan lain-lain itu? Paling di angka yang paling termurah, Pak. Di angka termurah, kemudian mencari percetakan atau pengusaha yang paling murah, yang terjangkau dengan masyarakat. Betul. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan Pak Buya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sekolah ini ke depan semakin. Amin. Yang disampaikan juga ya bahwa sekolah kami sekalipun ada di Garsina, Garut Pangsisi. Ya, tapi alhamdulillah sekolah kami punya nilai unggul dibandingkan dengan sekolah lain. Kemarin kami ikut kontes di program sekolah di Wiata. Alhamdulillah sekolah kita untuk tahun ini mendapatkan predikat terbaik se-Kabupaten Garut. Alhamdulillah sekolah di Wiata, sekolah lingkungan bersih, dan beberapa tahun kebelakang juga kami pernah menyandang Adiwiyata tingkat nasional. Dengan hadirnya ibu kepala sekolah yang baru, kami berjalan lagi di Adiwiyata. Alhamdulillah juara di tingkat Kabupaten Calon, nanti berlanjut ke tingkat provinsi dan selanjutnya. Prestasi unggulan. Ya. Prestasi unggulan apa? Prestasi unggulan ya satu tadi Adiwiyata sekolah lingkungan bersih, kemudian di bidang akademik ya anak-anak juga di bidang prestasi anak-anak. Alhamdulillah kemarin di Festival Tunas Bahasa Ibu tahun kemarin kami punya 4 predikat, juara Biantara, juara Borangan, kemudian di tarik suara apa lagi? Di pencaksilat, alhamdulillah di pencaksilat juga kami di event-event di tingkat kabupaten selalu ikut dan mendapatkan juara juga, alhamdulillah. Ya untuk MBG sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, anak-anak telah mencekurang di mengeserang hap gitu. Ya sangat menunggu, bukan hanya di data apalagi sudah mendengar tetangga sudah dapat. Bukan berarti kami tomat berharap, tapi karena ini kan program ya, harus merata dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat, terutama anak sekolah. Yang mudah-mudahan secepatnya hadir MBG sekarang dengan demikian wawancara kami dengan bapak-bapak
kepala sekolah di sini. Sekian, terima kasih. Opini Publik News mengabarkan.